bukan. Saya tuh karena saking suruh nganggurnya udah setahun setengah, suruh nganggur, tapi dibayar saya nggak mau. Keluarga saya sih mereka sedih dan tapi memahami. Kenapa saya mau mundur, mereka memahami karena saya ingin bekerja tapi tidak mendapatkan peluang. Pasca kemarin mengajukan pemberhentian diri, seperti apa Mas sekarang kabarnya Mas? Ya sekarang lagi cari-cari kerja ini. Kebetulan banyak teman-teman produser yang udah mulai ngajakin untuk kerja kembali ke entertainment. Jadi saya sambil nunggu surat keputusan dari menteri, kan nanti kan diproses tuh, nanti ada surat dari menteri keluar, maka saya resmi tuh secara ofisial bukan wakil bupati lagi. Kalau sekarang kan ibarat wakil bupati yang tidak aktif karena memang sudah mengundurkan diri, cuman belum dapat surat keputusan kan. Mungkin sekitar 2 minggu lagi lah. Ini kembali ke dunia entertain lagi, butuh adaptasi lagi nggak sih Mas Budi? Adaptasinya sih paling secara teknisnya lah gitu. Misalnya kan syuting gitu, teknisnya apa, tapi kalau skill ya kita masih punya lah, kayak skill acting yang masih bisa, tapi teknisnya bisa kayak hal-hal baru kan. Zaman dulu kan kalau syuting kan casting di mana gitu, kalau sekarang tuh udah pakai online atau macam-macam, paling cuma hal seperti itu aja kan, penyesuaian sedikit saja. Itu mungkin butuh berapa lama surat yang tadi keluar itu? Kalau tebakan saya mungkin sekitar 2 mingguan lah. Jadi mungkin sebelum puasa atau mungkin pas puasa udah keluar suratnya. Tapi sekarang sudah di DPRD, sudah diproses di provinsi, di gubernur sudah diproses, tinggal nunggu balasan surat kirim SK dari kementerian. Udah ada tawaran untuk program Ramadan nggak? Udah ada, kemarin ditawarin, cuman saya masih, karena secara ofisial saya belum dapat surat SK, takutnya nanti kan kontraknya tumpang tindih kan, tiba-tiba saya dikontrak besok syuting, tiba-tiba kementeriannya tidak mengabulkan permohonan saya, kan akhirnya berarti saya berarti kembali menjadi wakil bupati walaupun saya sudah mengajukan untuk mengundurkan diri. Jadi saya nggak pede terima kontrak Ramadan kalau belum dapat surat secari surat itu gitu, SK pemberhentian. Mas benar kan? Iya. Berarti sekarang masih jadi wakil DPRD, masih mengurus-ngurus atau gimana sih Mas? Saya udah di Jakarta terus, cuman nunggu surat. Jadi secara fisik dan teknis, administrasi semuanya sudah bukan wakil bupati. Tapi surat apa ya, saya ijazah lah, kalau orang lulus SMA terus sudah selesai, udah di rumah kan tinggal nunggu cap 3 jari apa-apa lah gitu. Jadi saya belum dapat ijazah surat pemberhentiannya gitu. Cuman itu doang sih gitu. Mas, tapi artinya walaupun belum sah ya Mas ya, mungkin sedikit lega kah atau gimana Mas? Oh lega. Jadi lega itu ketika saya mengajukan surat diterima oleh DPRD, lalu disampaikan ke gubernur dan gubernur memanggil. Ketika ketemu sama gubernur bilang tunggu, saya akan carikan solusinya. Tunggu 3 hari, kalau nggak salah 3-4 hari. Pak Gubernur nelfon saya restui pengunduran diri karena tidak ketemu solusinya, kata Pak Gubernur. Nah disitu saya lega. Nah kalau di kementerian kan itu hanya sekedar artinya capnya lah gitu, dicap bahwa sudah bukan wakil bupati lagi gitu. Jadi secara prinsip sih sebenarnya sudah diterima, tapi secara teknisnya juga sudah berjalan, tapi secara simbolisnya belum dapat. Secara simbolisnya belum dapat suratnya kan. Tapi ya sudah, saya sih merasa sudah tidak wakil bupati lagi. Toh bulan ini juga udah gak gajian lagi kan itu. Sebenarnya kalau nunggu surat berarti saya masih gajian dong, masih dapat tunjangan dan lain-lain. Kan udah enggak. Apalagi saya memang juga udah nggak ngambil anggaran kayak makan minum apa, itu udah dari tahun lalu kan gitu. Jadi saya udah kayak ini. Udah nggak ada pekerjaan yang ditinggalkan lagi Mas? Udah nggak. Nah, kalau pekerjaan yang ditinggalkan memang udah dari berbulan-bulan nggak. Karena saya kan keluar karena saking nggak dikasih pekerjaan itu. Karena nganggur dibayar saya nggak mau. Jadi
saya tuh keluar ini bukan karena ogah-ogahan atau kayak nggak mood lah, nggak jadi wakil bupati lagi, bukan. Saya tuh karena saking suruh nganggurnya udah setahun setengah, suruh nganggur tapi dibayar, saya nggak mau. Ini kan teman-teman media ini kan pada kerja dibayar kan, kerja kan dibayar gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak kerja dibayar, enak nggak? Enak. Nah kalau saya nggak mau, karena yang bayar saya kan masyarakat, rakyat yang bayar. Kalau media ini kan bayar kan perusahaan, udah pada kaya perusahaan. Tapi kalau rakyat kan banyak rakyat susah, terus ngebayar pejabatnya nganggur-nganggur doang. Enak sih secara keuangan, tapi secara moral dan batin saya nggak sanggup. Mas, tapi kalau dari warga Indramayunya sendiri ketika Mas Luki melakukan pengunduran diri, ada respon seperti apa sih Mas? Ada Ya yang respon ke saya sih mereka sedih dan tapi memahami. Kenapa saya mau mundur, mereka memahami. Karena saya ingin bekerja tapi tidak mendapatkan peluang pekerjaan di sana, tidak bisa bekerja karena memang tidak mendapatkan peralatan untuk kerja. Masyarakat Indramayu paling tahu, karena masyarakat Indramayu itu sudah komplain sama pemerintah setempat, kenapa wakilnya kok nggak dikasih kerjaan. Akhirnya masyarakat Indramayu itu meminta kepada wakil-wakilnya, yaitu anggota DPRD, itu udah tahun lalu, di bulan Februari tahun lalu, udah setahun lebih kan. Kenapa wakilnya nggak disuruh kerja, kenapa wakilnya cuma ditaruh di peti terus ditutup gitu loh. Padahal kan masyarakat yang menggaji dan mereka tahu saya mau kerja. Sampai DPRD-nya pun waktu itu melakukan hak interpelasi. Dan setelah interpelasi tetap tidak ada, katanya kan ada perbaikan. Sampai di 6 bulan berikutnya nggak ada perbaikan. Akhirnya ada sidang lagi di DPR, namanya rapat dengar pendapat. Ada kok kalau rapat dengar pendapat wakil bupati Indramayu, ada materi-materinya apa yang saya katakan. Sidang interpelasi Indramayu ada, kenapa tidak diberdayakan yang wakil bupati. Itu tadi, jadi masyarakat Indramayu itu tahu bahwa saya itu sebenarnya pengen kerja, mau kerja dan bisa kerja, tapi tidak mendapatkan peralatan untuk kerja. Jadi akhirnya jadi nganggur dibayar. Mas, tapi kan jadi nggak sih Mas, jadi kapok nggak sih Mas untuk misalkan lagi masyarakat percaya Mas lagi untuk jadi misalkan Bupati Indramayu lagi gitu? Kalau Gimana, kapok Mas? saya nggak kapok, karena ini kan bukan cari uang saya. Kalau bisa, saya kapok lah cari uang dengan cara ngojek karena jatuh dari motor. So, saya mau sekarang jadi tukang pancing, kapok lah karena digigit ikan. Saya jadi driver, enggak. Karena saya nggak lagi nyari uang, saya mau mengabdi buat masyarakat. Jadi saya akan mencari peluang lagi untuk bisa mengabdi ke masyarakat dalam bentuk yang lainnya gitu. Tapi saya nggak mau nyalahin orang. Saya nggak mau membuat masyarakat menjadi korban karena ada pertikaian politik lah. Makanya saya mundur dulu, istilahnya saya berkorban. Mungkin finansial saya jadi berkorban, yang tadinya bisa dapat uang, dapat fasilitas, kan saya kembalikan semua itu, saya lepas semua itu. Tapi saya nggak kapok karena di politik itu tempat kita bisa memperjuangkan nasib banyak orang gitu. Tapi bisa juga memperkaya diri sendiri kalau orangnya nggak bener gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.